Ya. Ini dasar dari teori konsumsi itu hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Hukum ini Hermann Heinrich Gosen. Hermann Heinrich Gosen ada pendekatan kardinal, ada pendekatan ordinal. Yang pendekatan kardinal tokohnya Gosen. Perbedaannya inilah. Ini kuantitatif, objektif, subjektif, betul ya. Ini ada total utility, marginal utility, ini ada perbandingannya. Kita ke hukum Gosennya aja ya. Oke. Ini karena hukum Gosen itu konsep dasar, kamu harus hafal. Hukum Gosen 1, Hermann Heinrich Gosen, itu biasa disebut dengan the law of diminishing marginal utility. Bunyinya begini, ini satu macam kebutuhan. Apabila satu macam kebutuhan dipuaskan secara terus-menerus, maka total utility-nya akan naik sampai titik tertentu, kemudian turun, dan marginal utility-nya menurun. Total utility itu apa? Total utility itu total kegunaan yang kita konsumsi. Tadi kan kegunaan, nilai guna itu ada berapa tadi? Nah, apa aja? Elemen, gitu ya. Elemen, place, form, time, services, and ownership. Nah, yang disebut total utility itu total kegunaan itu yang dikonsumsi. Itu ya. Marginal utility itu apa? Kepuasannya, tingkat kepuasannya. Kita coba sekali lagi, ini harus hafal. Hukum Gosen 1 itu satu macam kebutuhan. Coba, gak usah lihat teksnya, kita dari kurvanya saja. Mudah-mudahan kamu hafal ya. Apabila satu macam kebutuhan dipuaskan secara terus-menerus, maka total utility-nya akan naik sampai titik tertentu, kemudian turun, dan marginal utility-nya menurun. Coba sekali lagi, the law of diminishing marginal utility adalah apabila satu macam kebutuhan dipuaskan secara terus-menerus, maka total utility-nya akan naik sampai titik tertentu, kemudian turun, dan marginal utility-nya turun. Coba diikuti. The law of diminishing marginal utility adalah apabila ikutin, apabila satu macam kebutuhan dipuaskan secara terus-menerus, maka total utility-nya akan naik sampai titik tertentu, kemudian turun, dan marginal utility-nya akan menurun. Lagi ya, the law of the law of diminishing marginal utility ialah apabila satu macam kebutuhan dipuaskan secara terus-menerus, maka total utility-nya akan naik sampai titik tertentu, kemudian turun, dan marginal utility-nya akan turun. Kamu coba ya. The law of diminishing marginal utility adalah, coba.
Oke, good. Kita coba ya satu orang yang mudah-mudahan hafal. Ya, kamu yang begini. The law of diminishing marginal utility adalah nggak kedengeran. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Itu berisik juga nih. Coba kamu. The law of diminishing marginal utility adalah satu macam. Oke, kamu dengerin ya. Kamu dengerin ya. Yang lain juga dengerin. Kamu. The law of diminishing marginal utility adalah lihat sih. Dipuaskan, maka lihat ke sini. Total utility sampai marginal utility ya. Coba yang lain atau sekali lagi ya, bareng-bareng biar hafal ya. Oke. The law of diminishing marginal utility ialah apabila turun bukan ke bawah. Oke, udah bisa? Ulang lagi. The law of diminishing marginal utility adalah bisa? Oke, saya kasih gambaran. Siapa kamu namanya? Kamu yang ganteng. Anggaplah keganteng lah. Paling ganteng di sini ya. Kamu tuh punya misalnya punya pacar satu. Masalahnya apa kalau punya pacar satu? Bosan. Ya. Ketemu berantem, ketemu bosan. Kalau punya pacar satu tuh bosan. Satu macam kebutuhan dipuaskan secara terus-menerus, maka total utility-nya sampai titik tertentu naik, sampai kemudian turun, bosan. Awal-awal mah kayak iya ya, aku tidak bisa hidup tanpa bohong. Sampai titik tertentu iya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Setelah itu bosan. Manfaatnya menurun. Oke. Jadi the law of diminishing marginal utility itu apabila satu macam kebutuhan dipuaskan secara terus-menerus, maka total utility-nya akan naik sampai titik tertentu, kemudian turun dan marginal utility-nya turun. Bisa dipahami? Bisa dihafal? Coba lagi ya. Ya kamu. The law of diminishing marginal utility adalah satu macam
kebutuhan dipuaskan secara, maka total utility akan naik. Kemudian ini lihat, dan marginal utility-nya menurun. Coba kamu, ya, the law of diminishing marginal utility adalah apabila satu macam okay, good. Sama lagi ya, kamu deh pojok. Ya, the law of diminishing marginal utility adalah bagus. Yang lain bisa? Kita bandingkan sama, supaya kamu nggak ini ya. Kita bandingkan sama hukum Gosen 2. Hukum Gosen 2 itu apa? Hukum Gosen 2 itu bermacam kebutuhan. Bermacam kebutuhan apabila dipuaskan secara bersamaan, maka akan dipilih tingkat kepuasan yang sama. Saya tadi ini, kamu punya pacar 1, kamu punya pacar 2. Masalahnya kamu yang dihadapi bosan. Tapi kalau yang punya pacar 2, masalahnya bukan bosan. Apa? Keadilan. Kamu pacarnya ini ya, berdua nih. Ya misalnya, jangan begitu ntar kamu bener seneng loh. Yang ini kamu diajak ke bioskop, yang ini kamu diajak ke warteg. Kira-kira protes nggak? Protes. Maka yang dihadapi yang punya pacar 2 itu keadilan. Maka bunyinya hukum Gosen 2 adalah apabila bermacam kebutuhan dipuaskan secara bersamaan, maka akan dipilih tingkat kepuasan yang sama. Bisa diikuti? Bisa? Enggak? Kamu yang jadi korban bisa diikuti? Dengar ya. Apabila bermacam kebutuhan dipuaskan secara bersamaan, maka akan dipilih tingkat kepuasan yang sama. Kita ini budget line, ini karena menyentuh budget line dianggap tingkat kepuasan yang sama. Kita kesini lagi ya. Ini the law of diminishing, hukum Gosen 1. Hukum Gosen 1 ialah apabila satu macam kebutuhan dipuaskan secara terus-menerus, maka total utility akan naik sampai titik tertentu, kemudian turun, dan marginal utility-nya akan turun. Hukum Gosen 2, apabila ini ada 2 macam kebutuhan nih, ini sama ini. Apabila bermacam kebutuhan dipuaskan secara bersamaan, ini kebutuhan X dan ini kebutuhan Y, maka akan dipilih tingkat kepuasan yang sama. Tingkat kepuasan yang samanya mana? Ini yang menyentuh ini. Y-nya di sini, X-nya di sini. Dianggap karena ini menyentuh budget line, dianggap kepuasan yang sama. Bisa nggak di sini?
Nggak bisa di sini. Jadi hukum gosen 2 adalah apabila bermacam kebutuhan dipuaskan secara bersamaan, maka akan dipilih. Oke. Paham ya? Bisa dihafal tanpa kamu baca teks ya. Tanpa kamu baca teks, mudah-mudahan dengan cara begini kamu lebih lama hafalnya. Coba kita tes. Hukum gosen 2 adalah hukum gosen 1. Kamu nggak usah ngapalin dari sini, kamu bisa hafal ya. Kan ini bacanya begini. Kamu bacanya dari sini, kamu lihat ini, kamu lihat kurva, kamu langsung hafal hukum gosen 1 ya. Kamu lihat kurva ini, namanya kurva indifference. Ini namanya kurva indifference. Pakai kalau Indonesianya nggak pakai itu, kalau bahasa Inggrisnya pakai CE, indifference curve. Kamu hafal hukum gosen 2. Nggak usah baca kayak gini, kamu hafal. Nah kayak gini nih, indifference curve. Ini yang menyentuh budget line itu dianggap memenuhi kepuasan yang sama. Kalau ini kenapa? Ketinggian, nggak menyentuh budget line. Kamu punya uang 100.000 buat berdua, ngajaknya ke New York kan nggak bisa. Ya, ini ngajak ke New York, ngajak ke Tokyo, uang 50.000. Ini IC 3, indifferent curve 3, tidak menyentuh budget line. Yang ini IC 1, indifferent curve 1, kamu punya uang 100.000, ngajaknya itu jalan-jalan gratis gitu. Ke sono, jalan kaki dari rumah, wow, tidak menyentuh budget line. Tapi kalau yang ini 50.000 supaya adil, ajak nonton bareng bisa. Budget line. Izin ada rapat MPK sama Diani, boleh Pak? Boleh. Siapa? Ya. Waalaikumsalam. Oke, ini contoh kasus sudah. Nah, ini kasusnya akan seperti ini. Kasusnya akan seperti ini. Ini kurva ini dibentuk dari mana? Dari kombinasi kedua barang tersebut ya. Dari kombinasi kedua barang tersebut. Mana tadi? Nah, dari kombinasi kedua barang tersebut, kemudian nanti dikasih budget line. Budget line-nya itu ada yang 100.000, 550 untuk siapa, 50 untuk siapa. Nah, ini kalau praktisnya begini, kalau dalam soalnya seperti ini. Pakaian dan buku ini kombinasinya akan dibentuk seperti ini. Kemudian budget line-nya. Budget line-nya punya duit 20. Nah, yang menyentuh 20 itu kombinasi yang mana? Yang ini. 10. Oke, itu hukum gosen 2 ya. Hukum gosen 1-nya contoh soalnya seperti ini. Nah, seperti ini hukum gosen 1-nya. Ini ketiknya pakai Excel. Tapi kamu sebaiknya jangan pakai Excel, tulis di buku aja. Kenapa? Karena ada konsep ini, ada marginal utility. Ini seperti ini. Apabila kamu habis lari dari sini ke UI, kan haus, terus minum. Gelas pertama nikmat, gelas kedua nikmat banget. Terus ini makin tambah gelasnya. Awalnya nikmat, terus sampai titik tertentu, kemudian rasa nikmatnya turun sampai muntah, minus.
Nah ini total utility-nya. Ini total harusnya dibuatnya kan ini begini nih. Ini margin utility di sini ya. Harusnya jangan di situ, harusnya di tengah garis. Kenapa? Karena marginal utility itu rumusnya TU2 dikurang TU1 dibagi Q2 dikurang Q1. Jadi adanya di tengah. Karena Excel nggak bisa nulis di tengah-tengah, jadi di sini. Makanya kamu jangan kerjaan pakai Excel dulu. Pakai manual aja di buku tulis. Ini kurvanya pakai Excel. Kamu jangan pakai Excel dulu biar bisa. Itu ya. Supaya ingat nih marginal utility itu TU2 misalnya dikurang TU1 dibagi Q2 dikurang Q1. Belum kan nanti katanya mau disamper aplikasi Pak. Ya. Ada pertanyaan ini marginal utility. Marginal utility itu delta tuh ya, perubahan. Ini rumusnya. Marginal utility itu delta TU berarti TU2 min TU1 dibagi delta Q. Delta itu perubahan Q, artinya Q2 dikurang Q1. Ada pertanyaan sampai situ? Bisa dipahami? Detailnya kamu baca sendiri ya. Ini yang ininya aja. Kita ke hukum teori produksi. Teori produksi itu namanya the law of diminishing marginal return. Kalau hukum Gaussian 1 tadi apa namanya? The law of diminishing marginal utility. Kalau teori produksi the law of diminishing marginal return. Perhatikan baik-baik. Produksi itu kan mencampurkan faktor produksi ya. Mencampurkan faktor produksi. Faktor produksi ada berapa? Land, labor, capital, and skill. Faktor produksi ada berapa? Ada? Apa aja? Capital and skill. Land, tanah, labor, manpower, manusia, land, labor, capital, modal, and skill, kemampuan. Jadi faktor produksi ada berapa? Apa aja? Capital and skill. Produksi itu apa? Mixing antara faktor produksi. Paling minimal dua, tanah dan tenaga kerja. Maka bunyi the law of diminishing marginal return akan seperti ini. Apabila satu macam faktor produksi, dalam hal ini land, ditambahkan secara terus-menerus dengan faktor produksi lain, dalam hal ini labor, maka total produksi akan naik sampai titik tertentu, kemudian turun, dan marginal produksinya akan turun. Bisa diikuti lagi ya. Hukum tambah yang semakin berkurang, the law of diminishing marginal return, apabila satu macam faktor produksi, dalam hal ini land, ditambahkan secara terus-menerus dengan faktor produksi lain, dalam hal ini labor, maka total produksi akan naik sampai titik tertentu, kemudian turun, dan marginal produksinya akan menurun. Mana marginal produksinya? Nggak ada lah, pokoknya gitu aja ya. Di sinilah. Nanti saya garis begini. Dicoba. The law of diminishing marginal return adalah apabila satu macam, atau kamu ikutin dulu deh. Ikutin ya. The law of diminishing marginal return ialah apabila satu macam faktor produksi, dalam hal ini land,
ditambahkan secara terus-menerus dengan faktor produksi lain, dalam hal ini labor, maka total produksi akan naik sampai titik tertentu kemudian turun. Dan marginal produksinya akan menurun. Kan gak jauh sama yang tadi ya? Dicoba. The law of diminishing marginal return adalah apabila ditambahkan dengan satu macam faktor produksi lain, dalam hal ini labor, maka apanya yang naik? Total produksi. Kan ini teori produksi. Maka dan marginal produksinya bisa. Saya coba ya sebelah sini kayak diem aja. Terus